bahwasanya dalam kitab sejarah Islam yang ditulis oleh seorang Dr. Raghib As-Surjani, Profesor Dr. Raghib As-Surjani. Dia ini punya ahli sejarah dari Mesir, Masya Allah. Misteri sholat subuh pernah dulu disampaikan di seorang ustadz. Nah, ini seorang ahli sejarah, Pak. Dia mengupas sejarah tentang Islam, dan kemudian salah satu bukunya yang paling fenomenal adalah Sumbangan Islam Terhadap Dunia. Dan alhamdulillah kita punya koleksi kitab ini, buku ini. Dan dia menceritakan apa? Ada dialog dalam sejarah Islam yang dia tulis itu. Dalam dialognya itu dalam bahasa Aramek Injil, bahasa dahulu, bahwasanya apa? Di dalam Aramek Injil itu akan ada nanti muncul apa itu? Periklitos. Maka kemudian di antara dua pembicara itu, dua yang berbicara berkata kepada seorang pendeta, apa arti periklitos itu? Maka kemudian pendeta itu menjawab, adalah periklitos itu sang penghibur. Maka kemudian dia berkata, aku bertanya kepada kamu bukan sebagai seorang pendeta, tapi sebagai engkau adalah sebagai ahli bahasa Yunani. Apa sebenarnya arti periklitos itu? Maka kemudian dia menceritakan, alladzi yuhmad, dia adalah orang yang terpuji. Maka kalau dilihat bahasa Arab terpuji apa? Muhammad. Jadi sebenarnya mereka mengakui adanya Muhammad itu orang terpuji akan muncul nanti di akhir zaman. Itulah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman mereka mengingkari. Maka itu kemudian wa busyra akhi Isa bin Maryam, dan aku, kata Rasulullah SAW, yang dikabarkan oleh saudara saya Isa bin Maryam. Ini saya yang disampaikan oleh Isa bin Maryam, dan itu termuat dalam kitab-kitab mereka. Tapi kemudian mereka mengingkari itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kemudian juga Isa bin Maryam ini juga akan turun. Kapan dia turun? Dia turun nanti di Syam. Dan itu termasuk Damaskus. Di situ nanti Isa akan turun. Dan bersama dengan apa? Imam Mahdi. Imam Mahdi itu kapan turun? Dan itu nanti di akhir zaman dia akan turun. Dia akan dibaiat di mana? Di samping Ka'bah. Jadi dia nanti akan dibaiat di samping Ka'bah. Dan kemudian apa? Imam Mahdi ini kalau kita lihat dalam riwayat Sunan Abu Daud, Imam Abu Daud menjelaskan nanti Imam Mahdi ini dari keturunan siapa? Bapak Ibu? Imam Mahdi dari keturunan siapa? Dari keturunan Rasulullah. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tidak percaya tentang habaib? Siapa yang tidak percaya tentang habaib? Wahabi. Oknumnya, sebahagiannya. Mereka tidak percaya adanya apa? Habaib. Padahal Imam Mahdi itu apa? Keturunan para habaib. Keturunan Rasulullah. Jadi dia nanti akan dibaiat kemudian di samping Ka'bah. Lalu kemudian dia akan bawa pasukan melalui Eropa, lalu kemudian turun kembali sampai ke mana? Sampai ke bagian timur, di mana? Di Damaskus. Di sana dia nanti apa? Akan membunuh Dajjal. Lalu sesudah itu, maka kemudian nanti ketika dalam beberapa riwayat, Dajjal dulu yang turun, baru Ya'juj Ma'juj. Ada juga yang mengatakan Ya'juj Ma'juj dulu, baru kemudian Dajjal. Tapi saya lebih meyakini Dajjal dulu turun, baru Ya'juj Ma'juj. Sesudah itu kemudian apa nanti? Sesudah mengalahkan Dajjal, para pasukan nanti akan naik ke salah satu gunung di Damaskus juga, Gunung Zaitun namanya. Maka kemudian nanti sesudah itu muncullah Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini adalah dalam beberapa riwayat dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dan kemudian itu nanti yang sedang dikurung di masanya zaman Zulkarnain. Zulkarnain itu raja dunia, Pak. Nah, itu Ya'juj Ma'juj pernah dikurung dan nanti lepas dia dari situ, maka dia akan kemudian jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Muslimin tak mampu mengalahkan mereka, maka kemudian ketika
qad qatalna man fil ardi, ketika mereka berusaha membunuh semua orang yang ada di bumi, maka kemudian dia memanah ke atas seolah-olah dia ingin membunuh orang-orang yang semua, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, para nabi-nabinya Allah, seolah-olah dia ingin membunuh Tuhan, bahkan membunuh Allah. Maka kemudian Allah turunkan ulat. Sesudah Allah turunkan ulat menggigit mereka, membusuk badan mereka, sesudah badan mereka busuk, mati mereka semua, membusuk bumi ini, maka kemudian Allah turunkan hujan. Sesudah Allah turunkan hujan, maka suburlah bumi ini. Dalam beberapa riwayat, saking suburnya bumi ini, seseorang kemudian, masih ada orang yang beriman di situ, ada orang yang beriman memanfaatkan bumi ini, masya Allah, sampai mereka tinggal di dalam kulit buah delima. Buah delimanya besar, dimakan, saking besarnya bisa tinggal di dalam itu. Nah, itu luar biasa, Pak. Habis itu, sesudah itu, ketika orang beriman, maka kemudian muncul lagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka, kiamatlah dunia ini.